Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita pada hari-hari menjelang kita merayakan akan hari kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan saya berikan tema merayakan Natal tanpa Kristus, tanda tanya. Ya, Lukas 1 ayat 28 sampai 35. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata sikap hambamu, sehingga hambamu jadi berbicara sebagai juru bicara Allah. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Merayakan Natal tanpa Kristus, Lukas 1 ayat 28 sampai 35. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya." Ayat 33 sampai 35, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Pertanyaannya, merayakan Natal tanpa Kristus itu seperti merayakan ulang tahun seseorang tanpa orang yang berulang tahun. Si A misal berulang tahun, tapi kita rayakan tanpa kehadiran si A. Ya. Merayakan Natal tanpa Kristus itu seperti demikian, atau seperti memesan hamburger tanpa burgernya. Atau orang memesan banana split, masakan lagi ya, makanan lagi, tanpa banananya, yaitu pisangnya. Jadi kalau merayakan Natal tanpa Kristus itu satu hal yang sungguh aneh. Iya, kita lihat gambar ini, John Lennon ini, ya, Happy Christmas from, dia sebutannya apa itu, istilahnya sendiri ya. Kemudian, dia salah satu lagu yang dikenal waktu itu adalah Imagine. Sudah mungkin tahu lagunya Imagine. Sudah perhatikan kata-kata dalam lagu itu. Imagine there is no heaven. Bayangkan gak ada surga. It is easy if you try. Katanya mudah kalau kamu coba bayangkan gak ada surga. No hell below us, nggak ada neraka di bawah kita. Above us only sky, di atas kita hanya langit. Jadi ini imajinasi daripada John Lennon, hayalan daripada John Lennon. Ya, imagine no religion. Jadi sebenarnya lagu ini bertentangan dengan Pancasila ya. Sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, sekalian, jadi ini John Lennon punya nyanyian. Mungkin orang cuma dengar lagunya enak gitu, nadanya enak, tapi perhatikan kata-katanya. Kata-katanya sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Oke. Dalam ayat 28 yang kita sudah baca tadi, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria itu perempuan yang dikaruniai Allah.
Dikatakan dalam bahasa Inggris King James Version, thou that art highly favored. Ya, dikarunia secara tinggi, ya, highly favored. Ya. Maria dipilih Allah untuk jadi seorang perempuan yang kandungannya dipinjam untuk melahirkan Sang Firman yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Kandungannya dipinjam. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 14. The word became flesh, firman menjadi daging. Iya, dikatakan dalam ayat 28c, Tuhan menyertai engkau. Alangkah indahnya ya, kalau hidup kita disertai oleh Tuhan. Raja segala raja, ya Tuhan dari atas segala Tuhan. Indah sekali. Ya, Maria merasakan bahagia sekali kalau memang hidupnya disertai Tuhan. Ya. Alangkah indahnya jika hidup kita juga disertai Tuhan. Namun bagi Maria, ia malah disalah mengerti oleh banyak orang, juga termasuk Yusuf pada waktu itu. Disalah mengerti, misunderstood. Ya. Memang jika hidup disertai Tuhan, itu tidak berarti hidup kita tidak ada masalah. Keliru ya. Kalau kita disertai Tuhan berarti hidup kita lancar, nggak ada masalah. Keliru. Maria jelas-jelas disertai Tuhan, tapi itu tidak berarti hidup Maria tidak ada masalah. Malah mungkin akan tambah banyak masalah. Karena kita hidup di dunia yang menentang kehendak Tuhan. Ya, kalau kita berusaha berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya akan menghadapi banyak masalah. Ya. Namun karena disertai Tuhan, ia pasti memberi kekuatan. Karena disertai Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar pada saatnya. Ini penting sekali. Pada saatnya. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9 bagus itu ya. Rasul Paulus menuliskan apa? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah dilihat oleh mata. Yang tidak pernah didengar oleh telinga saja nggak pernah dengar. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, nggak pernah dibayang-bayangkan, nggak pernah diimajinasikan. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti ya, bagi orang mengasihi Tuhan, ada banyak hal-hal yang surprising, mengejutkan. Gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah muncul dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tanda penting dari orang yang mengasihi Tuhan, Allah taat pada firman-Nya. Ini penting sekali. Obey to His words. Taat pada firman-Nya. Itu tanda yang penting bagi orang yang disebut mengasihi Tuhan. Ya. Iya. Tantangan terhadap Maria yang disertai Tuhan. Tantangan pertama apa? Yusuf secara diam-diam ya mau memutuskan pertunangannya dengan Maria. Ya tentunya Yusuf sebagai orang yang mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dia nggak mau dong punya istri yang sudah hamil duluan padahal mereka tidak lakukan hubungan sebelumnya. Dia mulai pikir jangan-jangan Maria nih ada nakal nih. Dia diam-diam punya kekasih lain gitu. Ya. Jadi itu tantangan pertama bagi Maria. Padahal dia disertai Tuhan. Yusuf secara diam-diam mau memutuskan pertunangan dengan Maria. Agar Maria tidak dipermalukan di muka umum. Matius 1 ayat 19 ya. Namun malaikat Tuhan bicara kepada Yusuf. Nah ini, karena Maria hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan yang bertindak, Tuhan menyuruh malaikatnya untuk bicara kepada tunangan Maria itu Yusuf. Matius 1 ayat 19 sampai 20. Sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu, yaitu
rencananya mau memutuskan pertunangan dengan Maria itu, Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, Yusuf keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh kuasa Roh Allah. Ya, jadi kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang bela kita. Tuhan yang bicara kepada orang-orang tertentu yang sangat berkaitan dengan hidup kita. Ya. Kita tenang saja. Seperti Maria itu. Ya. Iya. Maria, nah ini tantangannya. Maria mungkin saja bisa mengalami hukuman di rajam batu. Ini gak main-main loh. Bisa saja mengalami hukuman di rajam batu oleh rakyat Yahudi yang tidak tahu perkataan malaikat Gabriel itu. Ya, lihat Ulangan 22 ayat 20 sampai 21. Tapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya. Dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Yo, bayangkan ya. Ini tantangan yang Maria bisa hadapi. Kok Maria hamil dulu sebelum menikah? Ya. Demikian harus kau hapuskan yang jatuh dari tengah-tengahmu. Jadi tantangan yang dihadapi Maria ini besar karena berkaitan dengan nyawa ya. Ulangan 20 ayat 20 sampai 21. Ya, namun ini penting sekali. Tuhan membela. Tuhan membela Maria dan umatnya yang lain yang mau melaksanakan kehendaknya. Jadi kalau kita melaksanakan kehendaknya, Tuhan yang bela kita. Ya. Puji Tuhan. Ya. Maria mengalami resiko berat karena taat pada firman Tuhan. Berat. Ya. Maria dan Yusuf harus berhadapan dengan Raja Herodes yang paranoid itu. Curiganya berlebihan. Orang curiga itu satu hal yang normal, tapi kalau curiga berlebihan itu namanya dalam istilah psikologi adalah paranoid. Itu dialami oleh Herodes. Ya. Maka dari itu Maria dan Yusuf dan bayi yang barusan dilahirkan itu harus mengungsi ke Mesir untuk menyelamatkan sang bayi Yesus dari ancaman pembunuhan oleh Raja Herodes. Ini resiko lagi. Sudah tahu berapa jauh ya perjalanan dari Bethlehem ke Mesir itu? Ya, sudah lihat peta itu? Tanda panah merah pertama Bethlehem ke Egypt, Mesir. Ya. Nah, jarak Bethlehem ke Kairo, ya, Kairo itu ibu kota Mesir, itu 843 kilo. Jadi seperti kalau seorang naik mobil dari Jakarta ke Probolinggo, Jawa Timur. Bayangkan, Maria dan Yusuf bukan naik mobil, tapi naik keledai. 843 km. Berapa lama mereka menggunakan untuk berjalan dengan keledai dari Bethlehem ke Egypt, ke Mesir itu. Ini luar biasa. Ini resiko yang berat ya. Oke. Memang untuk taat pada firman Tuhan pasti ada tantangannya, pasti. Namun berkat besar sudah disediakan Tuhan bagi orang yang bersedia taat kepadanya. Berkat besar. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, saya ulangi lagi ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang penting taat saja. Nanti ada banyak hal-hal yang mengejutkan, surprising bagi orang taat pada firman Tuhan. Ya. Maria itu disebut sebagai orang yang dikaruniai, Lukas 1 ayat 28.
Dalam bahasa Inggris disebut sebagai truly blessed. Benar-benar, sungguh-sungguh diberkati. Lukas 1 ayat 48b, Maria mengatakan, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Itu nyanyian Maria ya. Sesungguhnya, gak main-main, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Luar biasa. Iya, Lukas 1 ayat 31b. Hendaklah, kata malaikat itu, hendaklah engkau menamai bayi itu Yesus. Yesus artinya juru selamat, Matius 1 ayat 21 ya. Nama Isa yang disebut oleh sebagian orang itu nggak jelas makna dan latar belakangnya, nggak jelas. Saudara tanya kepada ahli-ahli mereka, apa sih artinya Isa? Nggak jelas makna dan latar belakangnya. Nama Al-Masih itu ada maknanya. Itu sama dengan Mesias, artinya Kristus yang diurapi, itu Al-Masih. Tapi nama Isa nggak jelas makna dan latar belakangnya. Ya, ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Maria masih perawan, ia menjaga kesucian. Roh Kudus menaungi Maria dan tidak ada hubungan seks. Ya, antara Maria dengan Yusuf sebelumnya nggak ada. Ya. Jadi bukan berarti Roh Kudus berhubungan seks dengan Maria, tidak sama sekali. Tapi dikatakan Roh Kudus menaungi Maria karena Roh Kudus adalah Sang Pencipta juga. Dia mampu membuat segala macam ciptaannya, termasuk gak ada masalah membuat seorang gadis menjadi hamil seperti yang terjadi pada diri Maria, walaupun Maria tetap perawan. Iya. Nah, yang mendatangi Maria itu adalah Gabriel. Gabriel menyebut Yesus sebagai anak Allah. Sudah lihat dalam Lukas 1 itu. Gabriel malaikat Tuhan yang mendatangi Maria itu menyebut Yesus yang akan dilahirkan itu sebagai anak Allah. Disebut. Tapi teman-teman kita menyebut Jibril. Jibril itu menyangkalinya. Tidak mengakui Yesus itu anak Allah. Itu Jibril. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya Jibril bukanlah malaikat Gabriel. Saya ulangi lagi. Jibril bukanlah malaikat Gabriel. Kenapa? Karena Gabriel menyebut Yesus sebagai anak Allah. Tapi Jibril menyangkalinya. Ini penting sekali. Ya. Oke. Nah, mengapa sebagian orang merayakan Natal tanpa Kristus? Mereka merayakan Natal tapi tanpa Kristus. Kenapa? Yang pertama, perayaan Natal telah menjadi fenomena budaya yang dirayakan oleh masyarakat dunia dari berbagai agama. Dari berbagai agama, bukan hanya orang Kristen saja. Juga termasuk para ateis pun yang gak percaya Tuhan itu juga mereka merayakan Natal. Orang yang berpaham agnostik dan humanis, walaupun mereka bukan orang-orang Kristen, tapi juga mereka merayakan Natal. Kenapa? Karena Natal, perayaan Natal telah menjadi fenomena budaya. Kita perlu pahami ya. Iya, coba lihat di Tokyo ya. Di Jepang misalnya populasi orang Kristennya hanya 2%. Tetapi hari Natal menjadi sangat populer di tengah-tengah masyarakat Jepang. Sangat populer. Walaupun populasi Kristennya hanya 2%. Ya. Karena perayaan Natal merupakan fenomena budaya yang dirayakan oleh masyarakat dunia dari berbagai agama. Ya. Oke. Mengapa sebagian orang merayakan Natal tanpa Kristus? Yang kedua, karena pengaruh dari postmodernisme. Postmodernisme. Apa itu?
Iya. Postmodernisme itu ditandai dengan relativisme. Relatif. Jadi nggak ada yang pasti, relatif. Nggak ada yang absolut, relatif. Dan pragmatisme. Yang pragmatis saja, yang praktis. Yang ada gunanya buat seseorang, buat saya gitu ya. Yang nggak saya sukai, ya itu loh. Itu nggak saya senangi, yang saya nggak butuhkan. Pragmatis dan relativisme. Itulah tanda daripada era postmodernisme. Masa raya Natal adalah masa bisnis yang laris. Nah ini secara pragmatis tuh perayaan Natal laris, bisnis laris. Laris manis untuk berbagai bidang usaha. Mau usaha apa? Usaha transportasi laris. Souvenir laris, kue laris, banyak usaha yang laris pada masa raya Natal. Sehingga Natal ini bagi orang-orang yang menganut paham postmodernisme itu jadi berguna untuk mereka dan mereka senang merayakan Natal bukan karena mereka percaya Tuhan Yesus, tapi Natal bagi mereka adalah bisnis yang menguntungkan. Itu ya. Oke. Mengapa sebagian orang merayakan Natal tanpa Kristus? Yang ketiga adalah perayaan Natal bagi sebagian orang telah kehilangan fokus yang benar. Salah fokus. Fokus yang benar sudah hilang dari sebagian orang. Salah fokus mereka. Iya. Sebagian anak jika ditanya, apa itu Natal? Anak-anak ya. Anak-anak langsung berkata, ini sebagian ya. Mereka berkata, Natal adalah Santa Claus. Atau hadiah, Natal adalah hadiah. Mereka tidak menyebut Natal adalah kita memperingati hari kelahiran Yesus, juru selamat. Tidak. Tapi yang mereka sebutlah, Natal bagi mereka adalah Santa Claus atau hadiah. Jadi sudah salah fokus. Iya. Kata Christmas dalam bahasa Inggris ya, itu berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christus Masse. Christus Masse. Yang berarti misa Kristus. Natal tuh artinya kelahiran. Iya. Merayakan Natal tanpa Kristus itu sangat aneh. Sangat aneh. Weird ya. Iya. Seperti orang menggandengkan Natal dengan Santa Claus. Ya, kita nggak ada waktu, tapi bandingkan cerita kelahiran Santo Nikolaus tanggal 6 Desember. Ya, mungkin lain kesempatan kita bicara soal Santa Claus ya. Tapi sekali lagi, seperti orang menggandengkan Natal dengan Santa Claus. Ya, Santa Claus itu, Santo Nikolaus itu jangan dijadikan sebagai pusat. Pusatnya yang terpenting adalah Kristus itu sendiri. Bukan Santa Claus. Ini penting ya. Iya. Pertanyaan berikutnya, kapan sih sebenarnya Yesus lahirnya? Kapan? Tidak tertulis tanggalnya dalam Alkitab. Yang jelas, ini ya, yang jelas Kristus tidak lahir tanggal 25 Desember. Jelas itu. Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Iya. Tidak mungkin para gembala berjaga pada malam hari 25 Desember. Sebab itu pasti sangat-sangat dingin. Di padang itu mereka berjaga di padang kan disebutnya. Pasti sangat-sangat dingin. Tidak mungkin. Iya, makanya ada kalimat gambar ini bagus sekali. Jesus was not born in the cold month of December. Yesus tidak lahir pada
bulan yang dingin, bulan Desember itu. Jadi sekali lagi, Natal sebenarnya bukan pada tanggal 25 Desember. Ya. Iya. Puji Tuhan, kami sekian tahun yang lalu ada kesempatan untuk pergi ke Israel. Salah satunya adalah Yerusalem. Ya, waktu itu kami pergi tanggal 10 sampai berapa sekian pada bulan November ya. Itu sudah dingin, anginnya dingin banget. Makanya saya pakai jaket, pakai topi ya, dingin. Itu orang-orang itu hari Sabat ya, orang-orang Yahudi itu berdoa di depan tembok ratapan itu. Ya, di depan tembok ratapan, di muka tembok ratapan di Yerusalem. Jadi sekali lagi November saja anginnya sudah dingin banget, apalagi Desember. Jadi sekali lagi nggak mungkin gembala-gembala itu berjaga-jaga pada malam itu kalau itu malam Desember, pada bulan Desember. Jadi sekali lagi Yesus pasti tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Ya. Iya. Mengapa tanggal kelahiran Yesus tidak tercatat dalam Alkitab? Kenapa sih? Tanggal kelahiran Yesus tidak tercatat dalam Alkitab. Yang pertama, karena pada zaman itu hanya penyembah berhala yang merayakan hari ulang tahun. Hanya penyembah berhala, pagan. Ya. Mereka lah yang merayakan ulang tahun. Umat Kristen pada zaman itu tidak biasa merayakan hari ulang tahun. Tidak biasa. Umat Kristen pada zaman itu ya. Iya. Satu-satunya ulang tahun yang kita baca dalam Perjanjian Baru adalah ulang tahun Raja Herodes Antipas yang bukan orang Yahudi. Dia dari bangsa Edom itu. Ya. Herodes bukan orang Yahudi. Lihat Matius 14 ayat 6. Ya. Iya. Gereja mula-mula tidaklah merayakan kelahiran Yesus, tapi merayakan kebangkitan Yesus. Itu gereja mula-mula, ya. Tidak merayakan kelahiran Yesus, tapi kebangkitan Kristus yang dirayakan oleh mereka. Berita kematian dan kebangkitan Yesus tercatat dalam keempat kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama-sama mencatat tentang kematian kebangkitan Yesus. Tetapi kisah kelahiran Yesus hanya tercatat dalam dua kitab Injil, yaitu Matius dan Lukas saja. Jadi ini penting. Yesus yang lahir tanpa beliau berkorban bagi umatnya di atas salib bukanlah juru selamat bagi umat yang berdosa. Ini penting sekali. Yesus yang lahir tanpa beliau berkorban bagi umat yang di atas salib, Yesus bukanlah juru selamat bagi umat yang berdosa. Puji Tuhan, beliau lahir, beliau rela berkorban dan mati dan bangkit lagi dan tidak mati lagi. Puji Tuhan. Ya. Iya. Mengapa tanggal kelahiran Yesus tidak tercatat dalam Alkitab? Nggak tercatat, mengapa ya? Yang kedua, sebab agar umat Tuhan tidak mengkeramatkan hari kelahiran Yesus. Tidak mengkeramatkan hari kelahiran Yesus. Ya. Iya. Pada abad ketiga Masehi, umat Kristen di Mesir mulai merayakan Natal, tapi dirayakan pada tanggal 6 Januari. Bertepatan dengan suatu hari raya umum 6 Januari. Jadi umat Kristen di Mesir mulai merayakan Natal itu bukan bulan Desember tapi 6 Januari. Bertepatan dengan suatu hari raya umum. Iya, ini pimpinannya jemaat Koptik Mesir ya, patriark ya. Nah ini puji Tuhan, sekian tahun yang lalu saya sama Ibu Diana berfoto di depan salah satu Koptik Church di Mesir. Nah Koptik Church itu gedungnya punya kubah. Ya, setiap gedung gereja Coptic Church itu punya kubah.
Jadi sekali lagi, kubah itu tidaklah asli daripada agama tertentu. Tapi Coptic Church sebelum agama tadi itu mulai, Coptic Church, gereja Coptic itu sudah pakai kubah. Ini penting ya, kita perlu pahami. Ya. Padahal agama yang tadi itu belum mulai. Ya. Tapi Coptic Church kalau sudah pergi ke Mesir, itu semuanya gedungnya ada kubahnya. Ya. Oke. Oke. Gereja di Roma baru merayakan Natal pada akhir abad keempat pada tanggal 25 Desember. Kenapa? Jadi gereja di Roma baru merayakan Natal pada akhir abad keempat. Itu mereka rayakan tanggal 25 Desember. Kenapa 25 Desember? Hari itu 25 Desember menggantikan pesta kafir yang merayakan kelahiran Dewa Matahari. Jadi sebelumnya Dewa Matahari yang mereka rayakan, lalu sekarang diubah oleh gereja Roma menjadi merayakan akan hari kelahiran Yesus, 25 Desember. Ya. Iya, dimulai tanggal tersebut bagi orang-orang yang tinggal di situ ya, di Eropa ya, hari-hari di Eropa menjadi lebih panjang karena sinar matahari kembali ke belahan bumi bagian utara. Sebelumnya mereka kedinginan, yaitu karena pergerakan bumi yang terhadap matahari. Ya. Jadi 25 Desember mulai di daerah Eropa itu hari-hari menjadi lebih panjang karena sinar matahari kembali ke belahan bumi bagian utara. Sehingga sebelum mereka menjadi Kristen, mereka merayakan akan hari kelahiran Dewa Matahari. Karena mereka dapat sinar matahari lagi gitu ya. Iya. Nah, setelah penduduk Eropa dikristenkan, hari perayaan tersebut diganti dengan hari kelahiran Yesus. 25 Desember. Ya. Disebutnya Dies Natalis Solis Invicti, yang berarti the birthday of the unconquered sun, hari lahir dari matahari yang tidak dikalahkan gitu. Unconquered sun, hari lahir daripada matahari yang tidak terkalahkan. Ya, lalu dicari-cari paralelnya, didapatilah Malaki 4 ayat 2. Dikatakan Malaki 4 ayat 2, telah terbit surya kebenaran, surya kebenaran. Ya. Namun sekali lagi, secara fakta sejarah, kelahiran Yesus memang fakta sejarah. Walaupun bukan lahir tanggal 25 Desember. Itu fakta sejarah. Ya. Ada sangat banyak saksinya. Kelahiran yang ajaib, ya, dan membawa pengharapan kekal bagi umatnya. Para gembala jadi saksi, Yusuf dan Maria jadi saksi, ya. Kemudian orang-orang yang tinggal di Bethlehem jadi saksi, ya. Orang Majus jadi saksi, ya. Banyak saksinya. Ya. Kelahiran Yesus itu ajaib dan membawa pengharapan kekal bagi umatnya yang percaya Yesus, ya. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, bolehkah kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember? Kalau Yesus nggak lahir tanggal 25 Desember, bolehkah kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember? Boleh saja. Karena perayaan Natal itu sudah diterima dan dilakukan di seluruh dunia. Jadi kalau ada coba kita mengubah Natal kita rayakan bulan Mei, wah orang-orang akan ketawakan kita. Aneh gitu ya. Karena perayaan Natal tanggal 25 Desember itu sudah diterima dan dilakukan oleh masyarakat sedunia. Jadi boleh saja kita rayakan Natal tanggal 25 Desember. Ya, walaupun tanggalnya tidak tepat, tapi fakta sejarah bahwa Yesus telah dilahirkan itu terpenting fakta sejarahnya. Yesus
Sang firman yang menjadi daging pernah dilahirkan. Itu fakta sejarah. Historical fact. Ya. Nah, ini puji Tuhan ya. Ini pada tanggal 4 Januari 2012 saya diminta khotbah bersama dengan pemerintah Kota Semarang. Di sebelah saya itu Pak Marmo yang waktu itu jadi wali kota Semarang. Saya diberi kesempatan untuk berkhotbah dan menyalakan lilin. Ya. Justru puji Tuhan ada kesempatan banyak pegawai negeri yang hadir, bahkan Pak Wali Kota hadir waktu itu. Puji Tuhan ratusan orang hadir di gedung pemerintah juga. Saya bersyukur saya diundang untuk berkhotbah di situ. Dan saya bersyukur ada kesempatan untuk ber-PI pada hari Natal itu. Dan orang gak bisa menolak berita itu, sebab itu ibadah kok. Ibadah Natal. Saya menyampaikan firman Tuhan walaupun tidak panjang. Puji Tuhan, semoga itu jadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Ya. Jadi gunakanlah hari Natal sebagai kesempatan untuk ber-PI. Ini penting. Ber-PI, mengabarkan Injil bagi mereka yang belum menjadi orang-orang yang percaya Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyanyikan lagu yang sudah lama. Tapi saya pikir lagu ini bagus ya. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Akhirnya aku bertemu Tuhan. Akhirnya aku bertemu
Yesuslah hidupku. Sekali lagi. Yesuslah hidupku. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena sekitar 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus rela lahir di dunia, di kandang yang hina. Kami bersyukur karena pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, agar berita Natal ini didengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga banyak orang mengerti makna rohani daripada Natal ini. Oh Tuhan, supaya banyak orang pada hari Natal ini, mereka menerima Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan termaterai dalam hati kami dan mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.